Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembacaan dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang di zaman jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah perkara yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa yang dibahas dalam kitab ini adalah permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan akidah yang benar, akidatut tauhid. Baik, sekarang kita di halaman 10. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada dua golongan, Al-Kitabiyyin dan Al-Ummiyyin. Al-Kitabiyyin itu maksudnya ahlul kitab, yaitu al-Yahudu wan-Nasara. Kemudian al-Ummiyyin maksudnya bangsa Arab secara umum yang tidak mengenal al-qiraah wal kitabah. Nah, sekarang di halaman 10 kita katakan di sini ya, definisi dari al-jahiliyah itu apa? Apa yang dimaksud dengan al-jahiliyah? Dikatakan di situ li'annahu qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Kenapa zaman sebelum Nabi itu disebut zaman jahiliyah, nisbat kepada sifat jahil? Karena sebelum Nabi diutus, alam itu dunia secara kulluhu, ya seluruhnya, yamuju fi dhalalin, ya bergelombang dalam kesesatan, bergelimang kesesatan, kekufuran dan pengingkaran. Li'annar risalatis sabiqata indarasat. Karena risalah-risalah dari nabi-nabi sebelum sallallahu alaihi wasallam indarasat, punah. Ya. Risalah sebelum Nabi Muhammad adalah risalahnya Nabi Isa, ya, sudah hilang. Makanya manusia kembali ke dalam kekufuran, kembali tenggelam dalam kekufuran dan kesesatan. Wal Yahudu harrafu kitabahum at-Taurata. Orang Yahudi harrafu, merubah-rubah kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyati wad dhalali. Dan mereka menyisipkan ke dalam Taurat itu banyak sekali kekufuran dan kesesatan. Wasyana'i'u allati adkhaluha fit Taurah. Mereka juga menyisipkan hal-hal yang keji. Asyana'i itu jamak dari syani'ah. Ya, syani'atun artinya kekejian atau keburukan. Wa kadzalikan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani. Harrafu kitabahum al-Injila. Mereka merubah-rubah kitab mereka, yaitu Injil. Amma kana alaihi waqtu nuzulihi, ya, alal masih alaihi salatu wassalam. Ya, mereka merubah-rubah kitab Injil, ya, sebagaimana ya waktu diturunkan kepada Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi tadinya Injil itu berisi aqidatut tauhid, berisi hal-hal yang benar. Ya, akan tetapi kemudian orang-orang Nasara ini menyisipkan ke dalam kitab Injil hal-hal yang bertentangan dengan akidah tauhid. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Balas au Syawal kana yahudiyan haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salam. Ada orang namanya Balas, bahasa kita tuh Paul, ya, Shaul, ya, Paul. Dia orang yang namanya Paul ini, dia orang Yahudi haqidan, dan dia dengki kepada Rasulullah Isa, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Fahadzar rajulu laja'a ilal makri wal khadi'ah. Laki-laki ini, yaitu si, ya, Paul tadi, laja'a, ya, dia berusaha untuk berbuat makar dan menipu fi ifsadi dinil masihi alaihissalam, untuk merusak agamanya Nabi Isa, ya, ajarannya Nabi Isa. Haitsu adharal imana bil masih, dia menampakkan keimanan kepada Nabi Isa, pura-pura beriman dia. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawatil masih, dan dia pura-pura nadima, menyesal. Ya, dia pura-pura menyesal di hadapan Nabi Isa terhadap
permusuhan dia kepada Nabi Isa dahulu, adawahnya, permusuhannya. Wa annahu ra'a ru'yan bizamihi fa'amana bil masih, dan dia mengaku kalau dia melihat ru'yan, melihat sebuah mimpi, bizamihi, ya, sesuai dengan persangkannya dia. Fa'amana bil masih, dalam mimpi itu mengatakan dia harus beriman kepada Nabi Isa. Wa saddaqahu an-nasara fi maqala, dan orang-orang Nasrani pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Paul ini. Ya, summa innahu tanawwala al-injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa, dan dialah yang memegang, ya, tanawalan artinya memperoleh atau memegang. Dialah kemudian yang memperoleh Injil yang dulu telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'adkhala fihi al-wasaniyati wasyirkiyat, maka kemudian dia memasukkan ke dalam Injil tadi al-wasaniyat, penyembahan berhala. Dari kata wasan, ya, wasan yang berhala. Wasyirkiyat, dia menambahkan kesyirikan-kesyirikan, wal kufriyat, dan kekufuran-kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-taslits. Nah, dialah yang pertama kali menyusupkan akidah taslits. Taslits itu akidah trinitas. Ya, bahwasanya Tuhan ada tiga, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama, ya, Ruhul Kudus. Ya, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah, ini namanya aqidatut taslits. Ya, ai annallaha salisu salas. Allah itu satu dari yang tiga. Isa itu adalah ibnullah, ya. Isa adalah ibnullah, anak Allah. Nah, itulah aqidatut taslits. Jadi akidah trinitas ini keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Nabi Isa itu adalah, ya, anak Allah, ya. Wa adkhala fihi al-amru bi ibadatis salib. Ya, dia juga memasukkan ke dalam Injil itu, ya, perintah untuk menyembah salib. Ya, beribadah di depan salib itu. Ya. Wa adkhala kufriyatin syani'atan, dan dia memasukkan ke dalam kitab Injil ini kekufuran-kekufuran yang keji. Wa saddaquhu fi dzalika ala annahu alim, dan orang-orang Nasrani saddaquhu, saddaqu di sini failnya kembalinya ke orang-orang Nasrani tadi. Orang-orang Nasrani di zaman itu mempercayai si Paul ini, ya, ala annahu alim, dia mengatakan kalau Paul ini adalah orang yang alim, wa ala annahu mu'minun, ya, dan bahwasanya dia adalah orang yang beriman, wa laqabuhu bir rasuli, ya, balas ay rasulul masih, maka kemudian mereka melaqabi, ya, memberikan laqab, memberikan gelar kepada Paul tadi dengan kata ar-rasul, utusan, ya. Ya, makanya diberi gelar, ya, paus, ya, paus itu, ya, pembesar begitu, ya, ya, ya. Jadi Paulus ay rasulul masih, utusan al-masih maknanya, ya, utusan Nabi Isa. Jadi anggapan mereka Nabi Isa kan sudah tidak ada. Jadi sekarang apa saja perkataan yang diucapkan oleh Paul ini, itulah adalah ucapannya Nabi Isa. Bizamihim wa qasdihi ifsadi dinil masih. Ya. Itulah yang mereka persangkakan, wa qasdihi, dan tujuan dari si Paul ini adalah ifsad, untuk merusak agama Nabi Isa. Wa hasala lahu ma arada, dan dia memperoleh apa yang dia kehendaki. Niat awalnya itu merusak. Faqad afsada dinal masihi wa dakhala fihi al-wazaniyati wat taslisa, ya, dan dia sudah berhasil merusak agama Nabi Isa dengan memasukkan akidah-akidah yang keliru, yaitu al-wasaniyat tadi, akidah penyembahan berhala, akidah trinitas, wa i'tiqadu anna Isa binullah, dan keyakinan bahwasanya Isa adalah anak Allah, atau annahu salisu salasah, atau, ya, Isa itu adalah satu dari yang tiga. Wa dakhala fihi wathaniyatin katsirah, dan dia itu Paul tadi memasukkan ke dalam Injil ini, ya, penyembahan berhala yang banyak sekali. Fattaba'uhu ala dzalik, dan orang-orang Nasrani mengikutinya. Hadhihi halatu ahlul kitab qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisinya orang ahlul kitab sebelum Nabi diutus. Illa baqaya minhum kanu ala dinis sahih. Hanya sedikit saja dari mereka yang berada di atas agama yang benar. Baqaya artinya sisa-sisa, sedikit. Ya. Lakin al-aksariyatu minhum alal kufri wal inhirafi an dinillah. Tapi al-aksariyah,
mayoritas mereka berada di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah. Wa ammal arabu faganu ala kismain, itu kalau kita ngomong ahlul kitab. Selain ahlul kitab ada orang Arab. Orang Arab ini ya, penduduk lokal gitu ya, yang tidak punya agama. Ya. Dan orang-orang Arab ini berdasarkan kepercayaan kita bagi menjadi dua. Kismun ittaba'ad diyanatis sabiqata kal yahudiyah wan nasraniyah wal majusiyah. Anda belum tahu ya sejarahnya bahwasanya orang-orang Nasrani itu berasal dari ya Habasyah, ya dari apa namanya, dari benua Afrika, jadi nyebrang mereka ke Jazirah Arab, ya tinggal di Najran. Najran itu ya, nama daerah sana yang mayoritas orang Kristen di situ. Kemudian orang Yahudi itu dari arah utara dia, ya dari Syam, ya masuk ke Jazirah Arab. Gitu. Jadi mereka bukan penduduk asli. Gitu. Yang penduduk asli itu ya orang-orang Arab yang ada di Makkah, di Madinah, yang memang besar dan lahir di situ. Nah, jadi kelompok yang pertama dari orang Arab itu ada yang ittaba'a, mereka mengikuti agama-agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang Majusi itu penyembahan api. Wa qismun kanu 'alal hanifiyah. Bagian yang lain dari orang Arab ada yang berada di atas agama yang lurus, yaitu agama Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yang lurus, yaitu dini Ibrahim wa Ismail, itu agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah, fi ardi Makkah al-Mukarramah. Ya, terutama di Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah sekarang. Ya, apalagi di Makkah waktu itu ya. Jadi sisa-sisa orang-orang yang masih memegang ajarannya Nabi Ibrahim itu cuma ada di Makkah karena itu. Dan itu sedikit jumlahnya. Ya. Nah, ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Jadi ya, kelompok yang kedua dari orang Arab ini bertauhid mereka. Dulu nih jauh sebelum Nabi diutus ya. Mereka ini bertauhid mereka nih. Sampai kemudian ya muncullah seorang laki-laki namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena malikan alal Hijaz, dia raja waktu itu di situ, yang di Makkah. Wa kana yuzhiru tanassuka wal ibadata was shalah. Dia tuh menampakkan at-tanassuk. At-tanassuk itu sama maknanya dengan ibadah. Ya, was shalah, dia menampakkan kesolehan dirinya. Ya. Jadi orang-orang menganggap dia adalah orang yang soleh. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj. Pada suatu waktu dia pergi ke Syam untuk berobat. Ya, berarti keluar dari Makkah ke arah utara. Bahwa jada ahlas Syami ya'buduna al-asnama. Dan di Syam kala itu ada agama Nasrani, agama Yahudi. Memang di situ sumbernya kala itu. Ya, menyebar di situ di Syam. Ya. Dan orang-orang di Syam itu Yahudi Nasrani itu mereka menyembah berhala. Orang Nasrani menyembah patung, ya. Orang Yahudi menyembah tembok, ya, tembok ratapan itu. Nah, pastahsana dzalika, maka kemudian Amr bin Luhai ini berpikir, ya kenapa ya, kami di Arab nggak bikin hal yang sama? Ya, dia istahsana itu menganggap baik. Wajah minasyami bi asnamin ma'ahu. Kemudian dia minta orang Syam untuk bikinin patung buat dia, ya, bikinin berhala buat dia bawa ke Mekah. Bahkan ya, saking niatnya dia mengajak satu pemahat patung dari Syam, diajak ke Mekah, dibawa pulang berarti. Jadi bukan hanya patungnya, tukangnya sekalian untuk bikin patung. Nah, wa naqaba 'anil asnami allati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi Nuhin. Ya, kemudian dia menggali berhala-berhala yang dulu pernah terkubur di bawah tanah. Ya, yaitu berhala-berhala yang muncul di zamannya Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama berhala ya. Nama-nama berhala itu diambil dari nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Orang soleh ini ahli ibadah mereka. Ya, mereka beribadah di tempat di rumah mereka. Ketika mereka meninggal, penduduk itu mengenang mereka dengan membangun monumen, dengan membangun patung begitu. Awal-awalnya patung itu tidak disembah, tapi karena ya bisikan syaitan kemudian patung-patung itu disembah. Ya, yaitu ada namanya patung Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nah,
Nah, jadi ya kenapa bisa terkubur dalam tanah patung-patung Wat Suwa Yakut itu? Karena tufan qad tamasaha wa dafana. Ada angin topan yang tomasaha ya rusaknya dan menguburnya. Wajah asyaiton fa arsyadahu ila amkinatiha. Terkubur di bawah pasir begitu. Jadi nggak ada yang tahu posisinya di mana patung-patung itu. Tapi syaiton tahu. Syaiton ini pun ya membisikkan kepada Amr bin Luhai dalam mimpinya. Ya, coba kamu pergi ke tempat ini. Ya, di situ coba kamu gali, di situ ada patung-patung. Ya, panasyabaha wa akhrajaha. Kemudian dia panabasyaha, dia menggali tanah itu dan mengeluarkan patung-patung itu. Wa wazza'aha ala qabailil arabi wa amara bi ibadatiha. Kemudian dia membagi patung-patung itu buat Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu dibagi patung-patung itu kepada kabilah-kabilah Arab dan diperintahkan orang-orang Arab untuk menyembahnya. Wa qabilu minhu dzalik, dan orang-orang Arab ini karena mereka orang yang ummi, ya, orang jahil, dan juga ditambah dengan bisikan syaitan, ditambah lagi Amr bin Luhai adalah pemimpin mereka, akhirnya mereka menerima itu. Wa dakhala syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Maka masuklah kemudian kesyirikan itu ke Mekah dan Madinah, ya min biladil Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian merubah agama Nabi Ibrahim. Wasayyabas sawayib lil asnam min bahimatil an'am. Kemudian mereka menyembelih sawayib. Sawayib itu ya, sejenis hewan kurban untuk patung-patung tadi. Ya. Walidzalika ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru qasabahu bin nar, yakni yajurru am'ahu bin nar. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu melihat Amr bin Luhai itu di neraka dia. Sedang ngapain? Dia jurru qasbah. Ya, dia sedang menarik ususnya. Ya, dia menarik ususnya, di ususnya terburai. Ya. Usus itu kan panjang, kayak tali begitu. Ya, jadi ususnya keluar dari perutnya, terburai, dan itu diseret sama Amr bin Luhai di neraka. Ya, hukuman karena dialah yang pertama kali menyebabkan berhala di Makkah dan Madinah. Baik. Fakanat, ya, halatul alam qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin. Berarti kesimpulannya keadaan dunia ya, sebelum Nabi diutus itu berada dalam kesesatan yang parah sekali. Kesesatan yang nyata. Al-kitabiyun wal ummiyun wa ghairuhum. Entah itu kesesatannya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang Arab secara umum. Ya, sa'ir ahli ardi, bahkan seluruh penduduk bumi, ya, illa baqaya min ahlil kitab kanu ala dinil haq, kecuali hanya sisa-sisa beberapa orang saja dari ahlul kitab yang masih berada di atas agama yang hak. Lakinnahum inqaradu qabla al-bi'tsah, tetapi mereka itu semua punah sebelum Nabi diutus. Jadi ya, dekat dengan diutusnya Nabi itu masih ada orang beriman. Ya, misalkan ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, itu kan Waraqah bin Naufal masih hidup kan. Yang mana Waraqah bin Naufal itu satu di antara beberapa orang yang masih beriman dengan agama yang lurus. Baik. Jadi seluruhnya itu inqaradu, punah, musnah. Fa asbahadz dzalamu halikan fil ardi. Maka kemudian kegelapan itu semakin pekat. Ya, halikan artinya ya, gelap, semakin pekat. Wajah fil hadis, disebutkan dalam hadis, annallaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum, yakni abghadahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Bukan dalam hadis bahwasanya Allah melihat kepada penduduk bumi, kemudian Allah membenci mereka. Mau dia orang Arab ataupun non-Arab, semua dibenci sama Allah, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa beberapa orang saja dari ahlul kitab yang masih memegang teguh ajaran Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Ya, sisanya itu Allah benci. Ini kita ngomong bukan di Jazirah Arab saja ya, di seluruh dunia waktu itu. Ya, jadi yang Muslim di seluruh dunia kala itu, ya jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, kesesatan itu yang paling nyata. Siapa saja orang yang masih tersisa itu, antum bisa lihat di kisahnya Salman Al Farisi. Ya, Salman Al Farisi itu di kisah itu ya, kisah yang panjang ya, rangkaian dia mencari kebenaran itu kan. Ya, diceritakan bahwasanya ya, sebelum ketemu dengan Nabi SAW, dia pernah belajar dengan orang Yahudi, dia pernah belajar kepada orang Majusi, kepada orang Nasrani, kemudian terakhir dia belajar dengan seorang Muslim ya, yang masih memegang ajaran Nabi ya, Ibrahim alaihissalam. Ya, orang itulah salah satu yang masih tersisa di zaman itu.
Ya, orang yang satu ini pun ya mengatakan kalau kita adalah orang terakhir yang memegang ajaran ini. Baik. Ya, jadi kezoliman kegelapan kala itu sangatlah pekat sekali. Wahadihil jahiliyah al-mustahkamah wa intimasis subul wa durusi wa asari risalatis samawiyah ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas minadh dhulumat li ikhrajin nasi minadh dhulumati ilan nur. Maka dalam kegelapan yang begitu pekat ini dan dalam kejahiliahan yang begitu ya parah, wantimasus subul, dan jalan yang begitu banyak bercabang-cabang, wadurusu athar risalah, ya, wadurus wa athar, wawunya hapus ya, waw yang kedua. Durus di sini bukan jamak dari dars ya. Durus artinya terkikis. Terkikisnya sisa-sisa risalah langit dari nabi-nabi terdahulu di tengah suasana yang kacau balau, di tengah kegelapan yang parah, gelap gulita begitulah, ba'asallahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li ikhrajin nasi minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Perhatikan di situ lapasnya. Minadh dhulumat jamak, an-nur mufrad, menunjukkan bahwasanya ya, kesesatan itu ada banyak macamnya, tapi cahaya kebenaran itu hanya satu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus ya fihim rasulan, di tengah-tengah mereka seorang utusan, min anfusihim, dari golongan mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, ya sunnah maksudnya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ya, dan sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabl, ya, kalimat wa in kanu min qablu di situ maksudnya min qabli bi'satin nabi, ya, itu sebelum nabi diutus. Wal jahiliyah kama qulna mansubatun ilal jahl wa huwa adamul ilmi. Kata al jahiliyah itu dinisbatkan kepada sifat jahil. Apa itu jahil? Adamul ilmi, ketidakadaan ilmu, ya, tidak mengetahui sesuatu, itu jahil namanya. Wa kullu amrin mansubun ilal jahiliyah fa innahu madhmum. Segala hal yang dinisbatkan kepada kejahiliahan maka itu adalah hal yang tercela. Walihada qala ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, menampakkan aurat kalian sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabarruj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan untuk bertabarruj. Wa huwa izharuz zinah fil aswaq. Apa itu tabarruj? Menampakkan perhiasan di pasar-pasar, wa amamin nas, dan di hadapan manusia. Bi anna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarraju bal takshifu an auratiha. Jadi tabarruj ini bukan menampakkan aurat telanjang begitu sebenarnya ya. Ini maksud tabarruj itu menampakkan perhiasan yang seharusnya tertutup. Ya, perhiasan perempuan maksudnya, ya, ditampakkan. Jadi di ayat ini wala tabarrujna ini larangan untuk istri-istri Nabi. Wahai istri Nabi, jangan kalian itu tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah dulu. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka bertabarruj, yaitu menampakkan perhiasan mereka. Orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Bahkan banyak yang menyingkap aurat mereka. Kama fit tawaf indahum yarawna hadza minal mafakhir. Ya. Sebagaimana mereka kalau tawaf, ya, tawaf itu mereka telanjang. Ya, di zaman dahulu itu orang tawafnya telanjang. Yarawna anna hadza minal mafakhir. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebanggaan. Ya, ada yang telanjang, ada yang pokoknya pakaiannya nggak benar gitu. Ya, ketika tawaf. Wa qala ta'ala yaj'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah wa hadza min babid dzam. Fa hamiyatul jahiliyah madmumah. Walamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat yang qitalun wa niza' faqala al ansar wa qala al muhajirin. Baik. Coba sampai di sini, ikhwan. Insyaallah paragraf yang ini kita ambil di kesempatan selanjutnya.
Allah taala a'la wa a'lam.